Saya itu kalau soal keris saya sangat mau. Terus juga pakaian saya itu kan semua dalam. Ayam dari nabi terus padi itu semua dalam. Dan dalam. Cara menghitung ini benar. Satu komunitas pecinta. Dari keris Soko Sulaiman yang mempertemukan antara keris dan ilmu atau paduan perbedaan tentu saja nanti dengan dan menarik tentu saja ini nanti bisa Senang sekali. Ini juga bagian dari kayak tadi saya senang sekali bisa bertemu. Assalamualaikum. Saya sendiri misalnya kita Jolo Sutro Payung, wah gitu saya ingat saya pemaknanya apa. Kampus lah. Selain kesibukannya, informasi juga bapak-bapak yang Pak sama tim termasuk Pak Boni kan yang ke Belanda. Ya. Kalau boleh tahu awal kisah bermula penelitian ke sana terus memastikan itu Noto Sulaiman itu bagaimana Pak? Jadi saya sebagai tim verifikasi keris itu, tugas kami adalah memverifikasi apakah kesimpulan yang dibuat oleh para tim peneliti yang dibentuk di Belanda itu sudah didasarkan pada dokumen-dokumen yang akurat atau bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, dari laporan panjang yang saya baca, maka saya bisa menyatakan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh 4 tim peneliti yang berbeda itu cukup akurat, cukup valid. Ada 3 arsip penting dan juga disertai foto-foto dokumen yang cukup meyakinkan. Disertai juga ada catatan nomor inventaris objek atau dalam hal ini nomor inventaris barang keris itu sendiri di Museum Volker Kunde. Jadi yang dijadikan referensi untuk merujuk mengenai keaslian keris. Kalau tim Belanda itu berarti tim dari Indonesia atau tim namanya tuh? Jadi penelitian tentang keris ini sudah dilakukan sejak tahun 1984. Orang pertama yang melakukan penelitian ini namanya Peter Pot. Dia seorang kurator dari Museum Volker Kunde. Kemudian menjadi direktur di museum itu. Nah, kesimpulan dari Peter Pot adalah dia menunjuk satu keris yang disebutnya sebagai kerisnya Pangeran Diponegoro itu, dan menurut penelitian itu keris itu merupakan diberikan oleh HB5 kepada Belanda. Tahun HB5 kepada Belanda, tidak disebutkan tahunnya, tapi asal usul keris itu justru dari HB5 kemudian diberikan kepada Belanda. Nah, ada kemungkinan itu kalau kesimpulan seperti itu Peter Pot setelah Diponegoro ditangkap mungkin kerisnya diwujudi kemudian diserahkan pada HB5, kemudian pada HB5 diserahkan Belanda. Nah, tapi keterangan ini kurang meyakinkan. Kemudian disusul tim peneliti berikutnya Profesor Susan Hansen dari Vrije Universiteit Amsterdam, juga dia menemukan sebuah keris yang diidentifikasi sebagai kerisnya Pangeran Diponegoro. Cuman penemuan keris yang kedua ini juga tidak didukung dokumen-dokumen yang meyakinkan, sehingga keris yang ditemukan oleh Profesor Susan Legen ini tidak dilanjutkan penelitiannya. Kemudian dibentuk tim berikutnya yang dipimpin oleh Neufeld. Nah, di situ itu penelitian tahun 2012 ini yang menghasilkan menemukan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Ya, bukti-bukti yang meyakinkan itu antara lain pertama adalah surat kesaksian dari Sentor Prawiro Dirjo.
Jantor Prawijojo itu pernah memberi kesaksian bahwa dia melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa Pangeran Diponegoro telah mempersembahkan atau menghadiahkan salah satu kerisnya itu kepada Y.B. Clarence, Kolonel Y.B. Clarence. Nah, di situ juga disebut kerisnya bernama Nogo Siluman. Nah, itu dokumen pertama yang dipakai untuk bukti bahwa dari situ jelas bahwa sudah terjadi peralihan dari keris dari Diponegoro kemudian kepada Y.B. Clarence. Kemudian dokumen yang kedua itu adalah kesaksian dari Raden Saleh, seorang pelukis terkenal yang juga melukis penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh mengaku pernah melihat langsung keris itu, sehingga dia memberi kesaksian mengenai ciri-ciri keris itu, ciri-ciri fisik keris, dan juga mengartikan apa nama Nogo Siluman itu maknanya apa. Nah, kesaksiannya itu ditulis di dokumen yang sama yang dari Sentot tadi. Jadi dokumen Sentot ditulis dalam diterjemahkan dalam bahasa Belanda, dan di sisi terjemahan bahasa Belanda itu ada kesaksian Raden Saleh. Kalau kesaksian Raden Saleh itu seperti apa misalnya? Yang kesaksian saya mengatakan Nogo Siluman artinya Nogo artinya ini, Siluman artinya ini, kemudian ciri-ciri fisiknya dilapisi emas dengan gambar seperti ini, gambar seperti ini. Jadi cara fisiknya seperti itu. Pak di Belanda untuk verifikasi. Kalau verifikasinya tidak lama, kami hanya 3 hari di sana. Dan itu cukup. Pure dengan dokumen-dokumennya. Iya, kan tugas kami hanya memverifikasi. Verifikasi itu meneliti apakah bukti-bukti tadi itu sudah cukup akurat, kesimpulan yang diambil itu sudah didasarkan pada bukti-bukti primer yang meyakinkan atau tidak. Dan kemarin itu meyakinkan itu. Nah, saya meyakinkan, sangat meyakinkan. Pak, kalau ini semangat mengembalikan benda-benda bersejarah ini dari pandangan Bapak? Itu bagus, karena di Belanda sekarang kurang lebih ada 50.000 item benda-benda sejarah dan budaya Indonesia yang disimpan di berbagai museum di seluruh Belanda. Dan pemerintah Belanda memiliki komitmen untuk mengembalikan benda-benda itu dengan syarat bahwa sebelumnya harus dilakukan penelitian yang mendalam mengenai asal usul benda itu, sehingga ketika dikembalikan memang dikembalikan ke pihak yang tepat. Seperti keris ini, Nogo Siluman itu penelitiannya sudah 36 tahun bertahap oleh 4 tim penelitian, diverifikasi oleh 4 kali juga. Berarti Bapak yang keempat kalinya? Saya yang terakhir verifikasi sebelum kemudian diserahkan. Kalau hasil verifikasi yang sebelumnya yang 321 juga? Ya, itu mendukung. Yang saya kira yang paling penting adalah verifikasi juga dari seorang ahli keris, 2 orang ahli keris dari Indonesia. Ini kan 2 orang ini memang sudah dimintai keterangan dan ya mereka punya pandangan yang berbeda. Tapi tetap saja keterangan beliau itu sangat membantu. Sejak kapan Pak itu berada di museum itu Pak? Setahu. Jadi keris itu diserahkan kepada Raja Willem I Belanda oleh Y.B. Clarence tahun 1831. Jadi kurang lebih ya setahun setelah berakhirnya perang itu. Kemudian disimpan di kabinet curiosity atau self-submitted kabinet di dalam bahasa Belanda. Disimpan di sana sampai tahun 1883. Nah, tahun 1883 itu kemudian keris dipindahkan ke Museum Volker di Leiden. Pak, kenapa ini sekarang penting ini Pak, apa tentang keris ini menjadi begitu terblok gitu? Seberapa penting sih nilai keris? Ya tentu sangat penting kan, karena ini diasosiasikan dengan Pangeran Diponegoro yang disinalir adalah milik Pangeran, seorang pejuang, seorang pahlawan nasional, sehingga yang yang reputasinya tidak hanya diakui oleh bangsa Indonesia, tapi dunia internasional mengakui di dalam sejarah
nasional dia termasuk penting. Sehingga tentu saja kalau segala sesuatu yang berasosiasi dengan Diponegoro ini untuk melengkapi bukti-bukti tentang peran Diponegoro dalam melawan dan juga untuk melengkapi tempat-tempat lain yang sebelumnya sudah dikembalikan. Keris Diponegoro itu memang itu aja atau sebenarnya dia ada beberapa? Tentu Pangeran Diponegoro punya banyak pusaka ya, jenis pusaka. Keris juga banyak. Yang tercatat yang paling utama kan keris yang Kiai Bondowoso yang kemudian ikut dikuburkan dengan jasadnya di Makassar. Itu yang banyak disebut dalam jumlah sejarah. Dan juga Pangeran Diponegoro juga mewariskan keris-kerisnya kepada anak-anak. Juga semua dibuang di Makassar. Kemudian setelah Diponegoro meninggal dipindah ke Ambon. Kalau berapa lama? Meyakinkan itu bisa lebih membantu lagi untuk identitas keris itu. Kalau perbedaan Nogoroco dan Nogosiluman sendiri? Oh, saya tidak tahu. Nanti bisa tanya teman-teman yang ahli keris. Saya kira itu ya.